Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baiklah, mohon izin pembina, mohon izin abang tugas belajar, mohon izin rekan-rekan. Hari ini kami akan menyampaikan materi yang berjudul Akidah dan Tauhidullah. Sebelum itu, pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul untuk berdiskusi tentang materi akidah dan tauhidullah. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, yang mana telah membawa kita dari alam yang penuh kegelapan seperti menuju alam kepada alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Sebelum kami memulai pada materi, kami akan memperkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Ki Agus Fadil Fadul Rahman dengan NPT 41220036, dan rekan saya Fahrul Rizky Saputra dengan NPT 41220072. Baiklah rekan-rekan, kita langsung masuk pada materi. Untuk penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Next. Next. Jadi di sini kami memiliki 4 pokok bahasan. Yang pertama ada akidah dan ruang lingkupnya. Yang kedua ada konsep tauhid, bahaya syirik dan sifat syirik yang harus dihindari. Yang ketiga ada definisi dan hikmah rukun iman. Dan yang terakhir adalah bahaya penyimpangan akidah. Yang pertama adalah akidah dan ruang lingkupnya. Next. Pengertian akidah. Akidah berasal dari kata akoda yang berarti menyimpulkan, mengkokohkan, atau mengikat. Kata akidah atau akaid bentuk jamak yang berarti keyakinan, sesuatu yang dapat dipercaya dalam hati atau dalam ikatan yang kokoh. Akidah menurut istilah adalah perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa, menjadi tentram karenanya, sehingga menjadi suatu kenyataan yang teguh dan kokoh, yang tidak tercampuri oleh keraguan dan kebimbangan. Akidah Islam itu sendiri bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, bukan dari akal atau pikiran manusia. Akal pikiran itu hanya digunakan untuk memahami apa yang terkandung pada kedua sumber akidah tersebut, yang mana wajib untuk diyakini dan diamalkan. Dalil Al-Quran mengenai akidah tersebut terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 172 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa is ahaza rabbuka mim bani adama mim zuhurihim zurriyamathum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari surbi tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat, kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Next. Kedudukan dalam akidah. Dalam ajaran Islam, akidah memiliki kedudukan yang sangat penting. Ibarat satu bangunan, akidah adalah pondasinya. Sedangkan ajaran Islam yang lain, seperti ibadah dan akhlak, adalah sesuatu yang dibangun di atasnya. Akidah yang benar merupakan landasan tegaknya agama dan kunci diterimanya amalan. Amalan tidak akan diterima apabila tercampuri oleh dengan kesyirikan. Oleh sebab itu, para rasul sangat memperhatikan perbaikan akidah sebagai prioritas pertama dakwah mereka. Inilah dakwah pertama yang diserukan oleh para rasul kepada kaum mereka. Menyembah kepada Allah saja dan meninggalkan penyembahan kepada selainnya, seperti yang terdapat dalam surat Az-Zumar ayat 65 yang berbunyi, walaqad ahi ilaika wa illal ladzina min qablika la in asyrokta lajahtaru amaluka walatakun naminal khosirin. Yang artinya, dan sesungguhnya
telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Jika mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Rasulullah SAW bersabda dan mengajarkan Islam pertama kali di kota Mekah dengan menanamkan nilai-nilai akidah atau keimanan dalam rentang waktu yang cukup panjang, yaitu selama kurang lebih 13 tahun. Dalam rentang tersebut, kaum muslimin yang merupakan minoritas di Mekah mendapat ujian keimanan yang sangat berat. Ujian itu kemudian terbukti menjadikan keimanan mereka sangat kuat, sehingga menjadi basis atau landasan yang kokoh bagi perjalanan perjuangan Islam selanjutnya. Next. Hakikat akidah. Dalam menjelaskan definisi akidah, ada disebut perkataan, kepercayaan, atau keimanan. Ini disebabkan iman merupakan unsur utama pada akidah. Iman ialah perkataan Arab yang berarti percaya, yang merangkumi ikrar pengakuan dengan lidah, membenarkan dengan hati, dan mempraktikkan dengan perbuatan. Walaupun iman itu merupakan peranan hati yang tidak diketahui oleh orang lain selain dari diri sendiri dan Allah Subhanahu wa taala, namun dapat diketahui oleh orang melalui bukti-bukti amalan. Iman tidak pernah berkompromi atau bersekongkol dengan kejahatan dan maksiat. Sebaliknya, iman yang mantap di dada merupakan pendorong ke arah kerja-kerja yang sesuai dan secucu dengan kehendak dan tuntutan iman itu sendiri. Ruang lingkup akidah. Menurut Hasan al-Banna, sistematika ruang lingkup pembahasan akidah adalah yang pertama adalah ilahiyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, seperti wujud Allah, sifat Allah, nama dan perbuatan Allah, dan sebagainya. Yang kedua adalah nubuat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul. Pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah yang dibawa para rasul, mujizat rasul, dan lain sebagainya. Ruhaniyat, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti jin, iblis, syaitan, roh, malaikat, dan sebagainya. Yang terakhir adalah sam'iyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sam'i, yakni dalil nakli berupa Al-Quran dan As-Sunnah, seperti alam barzah, akhirat, dan azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga neraka, dan sebagainya. Adapun penjelasan ruang lingkup pembahasan akidah yang termasuk dalam hukum iman. Next. Yang selanjutnya adalah konsep tauhid, bahaya syirik, dan sifat syirik yang harus dihindari. Pengertian tauhid. Tauhid adalah konsep dalam akidah yang menyatakan keesaan Allah. Tauhid diambil dari kata wahada yuhidu tauhidan yang artinya mengesahkan. Satu suku kata dengan kata wahid yang berarti satu, atau kata ahad yang berarti esa. Dalam ajaran Islam, tauhid itu berarti keyakinan dan keesaan Allah. Kalimat tauhid ialah kalimat la ilaha illallah yang berarti tiada Tuhan melainkan Allah. Tauhid merupakan inti dan dasar dari seluruh tata nilai dan norma Islam, sehingga oleh karenanya Islam dikenal sebagai agama tauhid, yaitu agama yang mengesahkan Tuhan. Bahkan gerakan-gerakan permunian Islam terkenal dengan nama gerakan muwahhidin yang memperjuangkan tauhid. Dalam perkembangan sejarah kaum muslimin, tauhid itu telah berkembang menjadi nama salah satu cabang ilmu Islam, yakni ilmu tauhid. Dalam perkembangan Islam, ilmu tauhid mempelajari dan membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan keimanan, terutama yang menyangkut masalah kemahesaan Allah. Next. Kedudukan tauhid. Pada dasarnya, manusia telah mengenal Allah meski secara global. Maka Rasul, utusan Allah, diutus bukan untuk memperkenalkan tentang Allah semata. Namun hakikat dakwah para Rasul adalah untuk menuntut mereka agar beribadah kepadanya. Dengan demikian, materi dakwah para Rasul adalah tauhid uluhiyah. Oleh karena itu, istilah tauhid tak kalah disebut secara bebas tanpa diberi keterangan lain, maka ia lebih mengacu kepada tauhid uluhiyah. Tauhid adalah tujuan penciptaan manusia. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Maksud dari kata menyembah di ayat tersebut adalah mentauhidkan Allah dalam segala macam bentuk ibadah. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang sahabat dan ahli tafsir. Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia di dunia ini
hanya untuk beribadah kepada Allah saja. Next. Selain itu, tauhid merupakan perintah Allah yang paling utama. Allah berfirman, "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua ibu bapak kamu, karib-karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu Sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri." Quran Surah An-Nisa ayat 36. Dalam ayat ini, Allah menyebutkan hal-hal yang dia perintahkan. Dan hal pertama yang dia perintahkan adalah untuk menyembahnya dan tidak menyekutukannya. Perintah ini didahulukan daripada berbuat baik kepada orang tua serta manusia-manusia pada umumnya. Maka sangatlah aneh jika seseorang bersikap sangat baik terhadap sesama manusia, namun dia menyepelekan hak-hak Tuhannya, terutama hak beribadah hanya kepada Allah semata. Hakikat tauhid. Tauhid merupakan kewajiban utama dan pertama yang diperintahkan oleh Allah kepada setiap hambanya. Oleh karena itu, sangatlah urgen bagi kita kaum muslimin untuk mengerti hakikat dan kedudukan tauhid. Hakikat tauhid adalah mengesahkan Allah. Bentuk pengesahan ini terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, mengesahkan Allah dalam rububiyahnya. Maksudnya adalah kita meyakini keesaan Allah dalam perbuatan-perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh Allah, sehingga mencipta dan mengatur seluruh alam semesta beserta isinya, memberi rezeki, memberi manfaat, menolak mudarat, dan lainnya, yang merupakan kekhususan bagi Allah. Hal yang seperti ini diakui oleh seluruh manusia. Tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya. Maksudnya adalah kita mengesahkan Allah dalam segala macam ibadah yang kita lakukan. Seperti sholat, doa, nazar, menyembelih, tawakal, taubat, harap, cinta, takut, dan berbagai macam ibadah lainnya. Di mana kita harus memaksukan tujuan kita ke semua ibadah itu hanya kepada Allah semata. Tauhid inilah yang merupakan inti dakwah para rasul dan merupakan tauhid yang diingkari oleh kaum musyrikin Quraisy. Next. Mengesahkan Allah dalam nama dan sifatnya. Maksudnya adalah kita beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah yang diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Dan kita juga meyakini bahwa hanya Allah lah yang pantas untuk memiliki nama-nama terindah yang disebutkan di Al-Quran dan hadis tersebut. Sebagaimana firman-Nya, dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, hanya bagi dialah Asmaul Husna. Quran Surat Al-Hajj ayat 24. Seseorang baru dapat dikatakan seorang muslim yang tulen jika telah mengesahkan Allah dan tidak berbuat syirik dalam ketiga hal tersebut. Barang siapa yang membutuhkan Allah atau berbuat syirik dalam salah satu dari ketiga hal tersebut, maka dia bukan muslim, tapi dia adalah seorang musyrik. Next. Fungsi tauhid. Tauhid berfungsi sebagai pembimbing umat manusia menemukan kembali jalan yang lurus seperti yang telah dilakukan para nabi dan rasul. Karena jika ibaratkan sebuah pohon, tauhid adalah pohon akar untuk menemukan kembali jalan Allah yang dapat membawa umat manusia kepada puncak segala kebaikan. Begitu juga dengan keyakinan tauhid akan eksistensi Tuhan yang Maha Esa, akan melahirkan keyakinan bahwa semua yang ada di alam ini adalah ciptaan Tuhan. Semuanya akan kembali kepada Tuhan dan segala sesuatu berada dalam urusan yang Maha Esa itu. Dengan demikian, segala perbuatan, sikap, tingkah laku, dan perkataan seseorang selalu berpokok pada modus ini. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, dan aku ciptakan jin pada manusia agar beribadah kepadanya. Dalam surah Al-Zariyat ayat 56. Terus ada dalam Al-Fatihah ayat 5, hanya pada engkau yang kami sembah, dan hanya pada engkau kami mohon pertolongan. Selanjutnya ada surah Al-Ikhlas ayat 1-2, yaitu katakanlah, Dialah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Next. Tauhid mengandung hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, yaitu pertama sebagai sumber dan motivator perbuatan, kebaikan dan keutamaan. Yang kedua, membimbing manusia ke jalan yang benar.
sekaligus mendorong mereka untuk mengerjakan ibadah dengan penuh keikhlasan. Yang ketiga, mengeluarkan jiwa manusia dari kegelapan, kekacauan, dan kegoncangan hidup yang dapat menyesatkan. Yang keempat adalah mengantarkan umat manusia kepada kesempurnaan lahir batin. Next. Dalam konteks pengembangan umat, tauhid berfungsi antara lain mentransformasikan setiap individu yang meyakini menjadi manusia yang lebih kurang ideal dalam arti memiliki sifat-sifat mulia yang membebaskan dirinya dari setiap belenggu-belenggu sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Dengan demikian, akan muncul manusia-manusia tauhid yang memiliki ciri-ciri positif, yaitu yang pertama memiliki komitmen utuh pada Tuhannya, menolak pedoman hidup yang datang bukan dari Allah, bersikap progresif dengan selalu melakukan penilaian terhadap kualitas kehidupannya, adat istiadat, tradisi, dan paham hidupnya. Tujuannya hidupnya jelas, ibaratnya kerja kerasnya, hidup dan matinya hanyalah untuk Allah semata-mata. Dan terakhir adalah memiliki visi jelas tentang kehidupan yang harus dibangunnya bersama-sama manusia lain. Suatu kehidupan yang harmonis antara manusia dengan Tuhannya, dengan lingkungan hidupnya, dengan sesama manusia, dan dengan dirinya sendiri. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya kepada Farudis Saputra. Waktu kami persilakan. Siap. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu tentang bahaya syirik. Syirik merupakan dosa besar yang tidak dapat diampuni. Oleh sebab itu, tuduhan syirik adalah tuduhan yang gawat dan besar. Maka kita harus berhati-hati untuk tidak sembarangan menuduh orang lain berbuat syirik. Karena hakikat syirik itu ada dalam hati, dan yang tahu persis urusan hati hanya Allah. Sebaliknya, jika kita dituduh syirik, jangan serta-merta menolak keras sebelum memeriksa hati dengan seksama. Jangan-jangan ada kandungan syirik yang terdapat dalam hati. Secara bahasa, syirik berasal dari bahasa Arab, yaitu asyirku, yang artinya ta'adul alihati, kemusyrikan, al-musyariku, sekutu peserta, an-nasibu atau bagian, dan asyirkatu wasyarikatu atau persekutuan perseroan. Secara istilah, syirik adalah perbuatan, anggapan, atau etikat menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan yang lain, seakan-akan ada yang maha kuasa di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menyekutukan Allah disebut musyrik. Syirik merupakan dosa besar yang tidak terampuni, seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 48 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Macam-macam syirik. Syirik terbagi menjadi dua macam, yaitu syirik akbar atau syirik besar, atau disebut juga dengan syirik jali syirik atau syirik nyata, dan syirik asgar atau syirik kecil, atau disebut juga dengan syirik khafi atau syirik samar-samar. Pertama itu syirik akbar. Sebut syirik akbar atau syirik jali jika melakukan perbuatan yang jelas-jelas menganggap ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Tuhan itu dijadikan sebagai tandingan di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala, menganggap ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, menganggap Tuhan mempunyai anak atau segala perbuatan yang mengingkari kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu mereka disebut musyrik sehingga perlu dimurnikan ketauhidannya. Itu syirik asghar. Syirik asghar atau syirik khafi ialah perbuatan yang syarat-syarat mengandung pengakuan ada yang kuasa di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya pernyataan seseorang, jika seandainya saya tidak ditolong oleh dokter itu, saya pasti akan mati. Pernyataan seperti ini menyiratkan seakan-akan ada pengakuan bahwa ada sesuatu yang berkuasa selain kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang mukmin yang baik dalam peristiwa tersebut di atas akan berkata, seandainya tidak ada pertolongan Allah melalui dokter tersebut, saya pasti akan mati. Dalam salah satu hadis Nabi yang terdapat pada Musnad Ahmad bin Hanbal dikatakan bahwa salah satu contoh syirik khafi ialah seorang yang dalam mengerjakan suatu perbuatan ada maksud untuk dipuji oleh orang lain atau bisa disebut dengan ria. Perbuatan syirik yang harus dihindari.
Pada dasarnya, semua perbuatan syirik harus dijauhi. Akan tetapi ada beberapa hal dalam syirik yang dosanya sangat besar, yaitu seperti yang pertama, menyembah selain Allah. Syirik yang paling besar dan dosa yang sangat besar adalah syirik dalam hal menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang beragama Islam ketika mengucapkan dua kali kalimat syahadat, artinya bersumpah bahwa Tuhan itu hanya satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika ada orang yang menyembah selain Allah, maka sudah ingkar dari sumpahnya dan tidak akan diampuni dosanya kecuali ia bersungguh-sungguh dalam bertobat. Contohnya adalah menyembah berhala, menyembah sesuatu yang magis, menyembah kuburan, batu, kayu, atau manusia yang dianggap Tuhan olehnya. Selain itu, contoh secara besar ini orang yang murtad dari Islam, misalnya pindah ke agama dari Islam ke agama lain. Ini adalah syirik yang paling besar dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dosanya tidak akan diampuni selain ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu menganggap manusia sebagai Tuhan. Contoh perbuatan syirik lain yang menganggap manusia sebagai Tuhan atau menuhankan manusia. Menuhankan manusia artinya mempercayai bahwa manusia tersebut memiliki sifat yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, percaya pada manusia tersebut bisa menghidupkan dan mematikan manusia, memberikan kebaikan dan keburukan kepada manusia. Selain itu, menuhankan manusia juga pernah jadi pada kisah Firaun dan pengikutnya. Firaun menganggap dirinya sebagai Tuhan dan ingin disembah. Kemudian contoh perbuatan syirik ini seperti pemuka agama, ulama, pendeta, atau seseorang yang menjadi idola, dan lain-lain. Dalam ajaran ilmu tauhid, terlalu mengagungkan atau mendewakan seseorang itu disebut gulu, yang artinya keterlaluan dalam mengagungkan dan meninggikan derajat makhluk sehingga ditempatkan pada kedudukan yang bukan sepatutnya menempati kedudukan itu kecuali Allah. Yang ketiga, menyekutukan Allah. Perbuatan syirik misalnya adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal menyekutukan Allah, artinya percaya bahwa ada hal lain yang dianggap sama seperti Allah dan memiliki sifat yang sama dengan Allah. Perbuatan ini yang kadang tak sengaja dilakukan oleh manusia. Padahal menyekutukan Allah adalah sesuatu yang dilarang keras. Meskipun dosa perbuatan ini tidak sebesar dosa murtad atau menyembah selain Allah, namun tetap saja harus sangat dihindari dan berhati-hati. Selanjutnya itu tentang definisi dan hikmah rukun iman. Semua yang terkait dalam rukun iman tersebut sudah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yang artinya, Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Rukun iman ada 6, yaitu yang pertama, yaitu beriman kepada Allah. Penelitian iman kepada Allah ialah membenarkan dengan yakin akan adanya Allah, membenarkan dengan yakin keesaannya dan baik dalam perbuatannya menciptakan alam, makhluk seluruhnya, maupun dalam menerima ibadah segenap makhluknya. Membenarkan dengan yakin bahwa Allah bersifat dengan segala sifat yang sempurna, suci dari sifat kekurangan, dan suci pula dari menyerupai segala yang baru, itu makhluk. Dengan demikian, setelah kita mengimani Allah, maka kita membenarkan segala perbuatan dengan beribadah kepadanya, melaksanakan segala perintahnya, dan menjauhi segala larangannya, mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dari segala sifat dengan ciptaannya di muka bumi sebagai bukti keberadaan, kekuasaan, dan kesempurnaan Allah. Yang kedua itu iman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat ialah percaya bahwa Allah punya makhluk yang dinamai malaikat yang tidak pernah durhaka kepada Allah, yang senantiasa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan secermat-cermatnya. Lebih tegas, iman akan malaikat ialah beritikat adanya malaikat yang menjadi perantara antara Allah dengan rasul-rasulnya dan membawa wahyu kepada rasul-rasulnya. Beriman pada malaikat-malaikatnya tidak sekedar mengimani adanya malaikat Allah. Alasannya, kalau sekedar mengimani adanya malaikat, maka iblis dan orang kafir pun dapat disebut beriman. Iblis dan kebanyakan orang kafir tidak pernah menyatakan bahwa tidak ada malaikat. Beriman kepada malaikat adalah dengan mengikuti jejak para malaikat yang dengan rela sujud
kepada Khalifah fid ardi atau wakil Tuhan di bumi. Keimanan model inilah yang ditolak oleh iblis. Iblis tidak mau bersujud dalam arti taat kepada Khalifah fid ardi, sehingga iblis divonis kafir oleh Allah. Makna Khalifah fid ardi dalam konteks ini adalah Rasulullah. Maksudnya, kita perlu meneladani para malaikat yang selalu taat kepada Rasulullah, tidak pernah menuruti kehendak nafsunya. Dalam Al-Quran banyak ayat yang menyuruh kita mengimankan jenis makhluk yang gaib. Tidak dapat dilihat oleh mata, tidak dapat dirasa oleh panca indera. Itulah makhluk yang dinamai malaikat. Malaikat selalu memperhambakan diri kepada Allah dan patuh akan segala perintahnya, serta tidak pernah berbuat maksiat dan durhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu iman kepada kitab-kitab Allah. Keyakinan pada kitab-kitab suci merupakan rukun iman yang ketiga. Kitab-kitab suci ini memuat wahyu Allah. Beriman pada kitab-kitab Allah ialah beretikat bahwa Allah ada menurunkan beberapa kitab kepada Rasulnya, baik yang berhubungan itikat maupun yang berhubungan dengan muamalat syah untuk menjadi pedoman hidup manusia, baik untuk akhirat maupun untuk dunia, baik secara individu maupun masyarakat. Jadi ini maksud mengimani kita Allah ialah mengimani sebagaimana yang telah diterangkan oleh Al-Quran yang tidak menambah dan mengurangi. Kitab-kitab yang diturunkan Allah telah berjumlah banyak sebanyak Rasulnya. Akan tetapi yang masih ada sampai saat ini nama dan hakikatnya hanya Al-Quran. Sedangkan yang masih ada namanya saja ialah Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, dan Zabur kepada Nabi Daud. Iman yang keempat itu iman kepada Nabi dan Rasul. Yakin pada para Nabi dan Rasul merupakan rukun iman keempat. Perbedaan antara Nabi dan Rasul terletak pada tugas utama. Para Nabi menerima tuntutan berupa wahyu, akan tetapi tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan wahyu itu pada umat manusia. Rasul adalah utusan Allah yang berkewajiban menyampaikan wahyu yang diterima kepada umat manusia. Di Al-Quran disebut ada 25 orang nabi. Beberapa di antaranya berfungsi juga sebagai rasul, ialah Daud, Musa, Isa, Muhammad, yang berkewajiban menyampaikan wahyu yang diterima pada manusia dan menunjukkan cara pelaksananya dalam kehidupan sehari-hari. Kelima itu iman kepada hari akhir. Rukun iman yang kelima adalah keyakinan pada hari akhir. Keyakinan ini sangat penting dalam menekan kesatuan rukun iman lainnya. Sebab tanpa percaya hari akhirat, sama halnya dengan orang yang tidak percaya agama Islam. Itu merupakan hari yang tidak diragukan lagi. Hari akhirat ialah hari pembahasan yang pada hari itu Allah menghitung atau menghisap amal perbuatan setiap orang yang sudah dibebani tanggung jawab dan memberikan kesan ganjaran sesuai dengan hasil perbuatan selama di dunia. Yang keenam itu iman kepada qadar dan qadar. Dalam menciptakan sesuatu, Allah selalu berbuat menurut sunnahnya, yaitu hukum sebab akibat. Sunnah ini adalah tidak tetap dan tidak berubah-ubah, kecuali dalam hal-hal khusus yang sangat jarang terjadi. Sunnah Allah ini mencakup dalam ciptaannya, baik yang jasmani maupun yang bersifat rohani. Mana kadar dan kadar ialah aturan umum berlakunya hukum sebab akibat yang ditetapkan olehnya sendiri. Definisi segala ketentuan, undang-undang, peraturan, dan hukum yang ditetapkan secara pasti oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segala yang ada. Tentunya itu bahaya penyimpangan akidah. Penyimpangan akidah itu sangat berbahaya karena seringkali tidak disadari oleh pelakunya. Beberapa penyimpangan akidah menurut Al-Quran dan Sunnah adalah sifat dan antara lain, yaitu syirik dan kemusyrikan. Syirik itu mempersyirikkan Allah dalam beribadah kepadanya. Ini adalah penyimpangan yang paling fatal karena pelakunya berdosa besar dan tidak akan diampuni Allah sampai dia bertobat dan perbaiki diri dengan tauhid. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 48. Syirik adalah lawan dari ketauhidan sehingga menjadi musuh agama yang paling utama. Yang tergolong pada syirik ini ada banyak sekali. Para ulama membaginya atas dua, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Itu riya ketika seseorang beramal tapi ingin dilihat dan dipuji orang lain. Yang kedua itu kufur. Kufur itu menolak ajaran Allah, Rasul, atau Islam secara keseluruhan ataupun sebagian. Kufur paling rendah adalah mengingkari nikmat pemberian Allah seperti seorang mengatakan kesan ini berkat kemampuanku sendiri. Kufur yang paling sering terjadi adalah menolak ayat Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW yang dirasa tidak cocok bagi dirinya, dan yang lebih parah adalah menyerangi jalan Allah. Sumber kufuran adalah kepada Al-Quran atau Islam atau Nabi Muhammad SAW, seperti dalam firman Allah dalam surat Muhammad ayat 8 dan 9 yang berbunyi, walladzina kafaru fata'syan lahum wa asalla a'malahum dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa'a bato a'malahum. Artinya, dan orang-orang yang kafir maka celakalah mereka dan Allah menghapus segala amalnya. Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang diturunkan Allah, maka Allah menghapus segala amal mereka.
Enggak, itu nifak atau munafik. Nifak yaitu orang yang mengaku beriman dengan lisannya tapi hatinya masih ingkar terhadap ajaran Allah, Rasul dan Islam. Kemunafikan bersarang di hati orang-orang yang bekerjasama dengan orang-orang kafir atau ikut membela kekafiran mereka baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Kemunafikan seperti duri dalam daging terhadap umat Islam, karena meski mengaku muslim mereka selalu merusak kaum muslimin dalam perjuangan penegakan agama. Seperti firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 67 sampai 68 dan surat An-Nisa ayat 142. Menurut Nabi Muhammad SAW, tanda-tanda kemunafikan itu ada 3. Jika berkata dia dusta, jika berjanji menyalahi, dan jika diberi amanah dia berkhianat. Hadis riwayat muttafaq alaih. Yang keempat itu fasik. Fasik itu sifat seorang yang mengetahui kebenaran tapi menolaknya atau mengerti kewajiban tapi tidak melaksanakan meskipun hatinya menerima kebenaran ataupun kewajiban tersebut. Para kaum fasikin ini tidak mengaplikasikan Islam dalam hidupnya sehingga hatinya jadi keras seperti gambaran Allah. Lalu mengenai sifat fasik, dapat surat Al-Quran surat Al-Asr ayat 19 dan surat Al-Hadid ayat 16 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Selanjutnya itu zolim. Zolim yaitu orang yang tidak menempatkan sesuatu secara tidak proporsional. Disebut juga menganiaya diri sendiri karena mereka membuat kerugian bagi orang lain. Zolim ini akan dibalas Allah meskipun kecil sehingga pelakunya minta maaf atau membayar kerugian yang dizalimi atau bertobat melakukan perbaikan. Dari Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari perbuatan zalim karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat." Dan jagalah kalian dari sifat kikir, karena kikir menyebabkan kebinasaan umat sebelum kalian. Seperti itulah yang menyebabkan saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim. Dan terakhir itu kesimpulan. Akidah dan tauhid dapat menentukan hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Akidah tauhid juga membuat orientasi hidup muslim jelas dan terarah, sehingga tidak akan bimbang dan ragu-ragu dalam menjalankan kehidupan. Akidah tauhid yang benar merupakan kunci keselamatan dalam hidup di dunia dan akhirat. Dengan akidah tauhid yang benar dan kuat, mukmin hanya takut kepada Allah. Selainnya, itu kecil dan hina. Yang maha besar dan kuasa hanyalah Allah. Dengan demikian, berakidah tauhid adalah mengikatkan iman dalam hati, pikiran, lisan, dan perbuatan hanya kepada Allah. Perlu dibuktikan dengan amal soleh, dengan dilandasi oleh ilmu yang memadai. Dan janganlah sebagai seorang muslim berbuat syirik, karena syirik itu merupakan dosa yang sangat besar. Jika seorang berbuat syirik besar dalam hal ini mempersekutukan Allah dan tidak bertobat sebelum meninggal, maka akan mengakibatkan tersebut kekal di neraka. Dan dikembalikan kepada moderator. Siap. Baik, terima kasih pada rekan Fahrul karena telah menyampaikan materi. Selanjutnya, terima kasih pada rekan-rekan yang telah melihat tayangan video presentasi kami ini. Apabila rekan-rekan memiliki pertanyaan terkait materi kami pada hari ini tentang akidah dan ketauhidan, maka rekan-rekan bisa menanyakan di kolom komentar nanti atau bisa menanyakan pertanyaan pada kami di pertemuan selanjutnya. Baiklah kepada pembina dan rekan-rekan lainnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan di presentasi ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.